Ya, Ibu-Ibu. Terdengar tidak suara saya, Ibu-Ibu? Terdengar, Bu. Oke, alhamdulillah ya. Jangan lemes Ibu-Ibu ya. Efek puasa sama efek di sini di saya itu panas panas sekali Bu. Jadi nggak tahu kalau misalnya di tempat Ibu-Ibu sepanas di sini enggak gitu. Jadi pas ya lagi bulan puasa, cuacanya panas, kita perkuliahannya ya jam 1 pula gitu. Oke, ya, mangga rekan-rekan yang kameranya belum on ya, sok mangga di on kan biar kecantikannya terlihat. Mohon. Oke, ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat siang Ibu-Ibu semuanya ya. Mudah-mudahan kita semua dalam keadaan sehat. Yang lagi tidak sehat, mudah-mudahan segera lekas membaik ya. Karena memang cuacanya seperti ini. Kemarin sore di sini hujan gitu kan. Sekarang panas gitu ya. Tapi mudah-mudahan kita semua bisa menjaga kesehatan kita sampai akhir nanti kita semester. Ya, Ibu-Ibu kemarin apa ya, karena ada halangan saya memberikan tugas Ibu-Ibu, tapi mudah-mudahan esensi dari perkuliahan kemarin tidak dikurangi ya, tidak mengurangi, yang terpenting materinya tersampaikan. Saya sudah absen mengenai materi yang kemarin tentang kompetensi guru yang episode 2 ya, Ibu-Ibu alhamdulillah semuanya sudah full tugas gitu. Jadi saya absennya checklist semuanya. Ya, sambil menunggu rekan-rekan yang hari ini belum masuk gitu kan, kita sambil berjalan aja. Masih mengenai kompetensi guru ya, masih mengenai kompetensi guru. Ya, ada yang tahu atau masih ingat nggak Bu, kompetensi itu apa sih Bu? Sesuai kemarin yang Ibu-Ibu sudah lihat, simpulkan sendiri mengenai bahasa sendiri. Apa yang Ibu bisa tangkap dari kompetensi itu? Saya Bu izin menjawab. Mangga Bu Nani. Jadi kompetensi itu kemampuan seseorang yang diperoleh dari pendidikan dan pengalaman yang dijadikan untuk sebagai bahan kemampuan tersebut. Iya, betul ya, betul Bu Nani, bahwa intinya kompetensi itu adalah kemampuan. Jadi kemampuan tidak bisa diperoleh kalau misalnya kita hanya berdiam diri, tidak mengajar di bangku perkuliahan, misalnya tidak mengikuti pelatihan-pelatihan, atau misalnya kitanya tidak punya pengalaman sama sekali gitu kan. Pengalaman yang kita ambil itu kan bukan hanya pada
anak didik saja di sekolah gitu ya Bu ya. Pada anak kita sendiri pun sebetulnya kita akan memperoleh pengalaman gitu tanpa kita sadari gitu. Oke, terima kasih Ibu Nani. Mangga Ainu Sanesna ada yang mau berpendapat tidak? Kemarin ibu-ibu sudah pahami kompetensi itu apa sih Bu gitu. Yuk, ada yang mau berpendapat satu orang lagi? Atau saya absen? Oke, saya absen biar seru ya. Oke, yang masih kameranya off, siapa ya? Oke, sebentar. Bu Anis aja deh, Bu Anis. Baik, Bu. Oke, Mangga, kompetensi itu apa sih menurut Bu Anis? Kemampuan yang dimiliki seseorang hasil dari yang diperoleh dari pelatihan maupun pengalaman. Iya, betul ya. Bu Anis sudah berapa lama mengajar di dunia perpaudan? Baru 2 tahun, Bu. Baru 2 tahun. Bukan baru ya, kalau 2 tahun, kalau misalnya kita hitung waktunya itu lumayan lama gitu. Banyak pengalaman-pengalaman yang sudah kita dapatkan selama 2 tahun. Oke, itu kan hanya gambaran secara umum ya kompetensi. Ada yang tahu tidak kompetensi yang 4 itu untuk guru apa aja? Kompetensi 4. Ada yang tahu nggak? Apa saja? Yang pedagogik itu Bu. Terus apalagi Bu Nani? Profesional, sosial, ya. sama satu lagi lupa ya satu lagi. Terus oke. Oh iya, kepribadian Ibu. Oke, sebentar ya. Oke. Mohon maaf ada gangguan sedikit ya Ibu-Ibu. Oke, memang betul apa yang sudah disampaikan oleh Bu Nani bahwa intinya kompetensi untuk guru itu ada 4 ya. Pedagogi, profesional, kepribadian, dan sosial ya. Mungkin kalau misalnya ada 4 itu kita harus mengobservasi diri kita. Sebetulnya kita sudah memenuhi 4 kriteria itu atau belum gitu. Oh Bu, saya mah semuanya termasuk gitu. Tapi hanya sebagian-sebagian gitu. Atau misalnya ada juga orang-orang yang, Bu, abdi mah tinu opat teh cuma hiji, misalnya teh sosial nawe hungkul da resep interaksi sana sarang batur gitu. Ari pedagogik sarang profesional mah henteu gitu. Ya bukan atau bukan sepaket gitu kan. Karena yang namanya kompetensi itu adalah sepaket gitu, Bu. Tidak bisa kita pisah-pisahkan gitu kan. Abdi mah kompetensi sosial nah hungkul we da abdi mah resep pririungan sarang batur cenah gitu. Atau misalnya abdi mah resep gitu kan, kepribadian hungkul da abdi mah resep gitu kan, menampilkan sesuatu atau teladan kepada orang lain gitu. Nggak bisa. Ya, kalau yang namanya guru itu adalah sepaket, semuanya harus tertera pada diri kita. Oke. Yuk kita mulainya, mangga ibu-ibu yang belum masuk dipersilakan untuk masuk, tapi kita sambil berjalan aja ya. Oke. Mangga, biasa ditinggal ya ibu-ibu sekalian. Nah, mungkin ada yang terlihat atau tidak ya. Nah, ini saya membahas dulu ini tentang kompetensi pedagogik. Ya, membahas dulu tentang kompetensi pedagogik. Mungkin ada ibu-ibu yang sudah paham betul mengenai pedagogik itu apa sih gitu kan. Ada juga ibu-ibu yang masih meraba-raba gitu kan. Pedagogik teh naon gitu. Nah, kita belajar bersama ya ibu-ibu sambil kita sharing aja gitu ya. Nah, ini disebutkan bahwa yang namanya kompetensi pedagogik itu yaitu kemampuan seseorang atau misalnya seorang guru ya dalam mengelola proses pembelajaran dan peserta didik. Ya, jadi cakupannya adalah proses pembelajaran gitu. Ya, yang namanya proses pembelajaran itu bukan hanya satu komponen gitu, tapi komponennya teh banyak. Nah, nanti kita bahas ya. Nah, selain itu, bahwa kemampuan pedagogik itu ditunjukkan dalam membantu, membimbing, dan memimpin peserta didik. Ya, kalau misalnya masih pabaliut, kompetensi opat eta gitu kan, setidaknya ibu-ibu sudah bisa menarik garis merahnya gitu kan. Yang namanya pedagogi itu adalah mengelola proses pembelajaran. Oke. Nah, ini ya. Ini kalau ini secara umum ya ibu-ibu, pedagogik secara umum gitu kan. Tapi semuanya sama.
mau itu jenjang SD, SMP gitu kan, bahkan perguruan tinggi gitu kan, yang namanya pedagogi itu sama secara garis besar. Yang pertama adalah pemahaman peserta didik. Kenapa pemahaman peserta didik? Karena pada dasarnya peserta didik itu adalah unik, Bu. Tidak bisa misalnya pinter sadayana misalnya. Kalau misalnya kita di dunia perpaudan mungkin gitu kan, yang namanya belum berkembang, mulai berkembang gitu kan. Misalnya misalnya menilai anak-anak, anak-anak hanya bintangnya 2 lah sadayana gitu kan. Tidak bisa gitu kan. Karena pada dasarnya semua anak itu kan aspek perkembangannya berbeda-beda, kemampuannya berbeda-beda. Jadi kita harus paham dulu karakter anak didik kita bagaimana gitu kan. Terus sejauh mana perkembangannya gitu kan, lalu kita bisa menentukan implementasi selanjutnya ya, pemahaman peserta didik. Terus yang kedua adalah merancang dan melaksanakan pembelajaran. Ya, kalau di kita perpaudan gitu kan dimulai dari RKH-nya gitu kan, medianya gitu kan. Terus bagaimana metodenya, metode pembelajarannya, apakah karya wisata misalnya, apakah demonstrasi gitu kan, tanya jawab, bermain peran gitu kan, atau modelnya gitu kan, yang sentra gitu kan, atau misalnya sudut yang seperti itu, atau mungkin klasikal gitu kan, tenanawan ya. Ini yang kedua adalah merancang dan melaksanakan pembelajaran. Terus yang ketiga adalah evaluasi pembelajaran gitu. Kalau misalnya ada perencanaan, pasti kita akhiri dengan evaluasi gitu ya. Dimulai dari apa Bu? Misalnya ini mah kayaknya bintangnya bintang 1 deh, tenanaon. Yang penting kita harus memberikan kegiatan itu atau misalnya evaluasi itu secara real, tidak ditambah-tambahkan, tidak dikurang-kurangi. Cuma permasalahannya gitu kan, yang namanya perencanaan dan evaluasi kadang-kadang guru itu suka dirapel gitu Bu. Dirapel dalam artian misalnya ini 1 hari kayaknya males deh ngerjakan gitu kan, besok lagi deh gitu. Besok lagi, besok lagi, besok lagi, akhirnya numpuk gitu, tidak terselesaikan. Ketika mau akreditasi, gurung gusuh gitu. Nah itu, jadi kendalanya kadang kalau misalnya kitanya mau santai gitunya, tidak ada beban, tidak ada utang gitu, ibaratnya kayak gitu ya, cicil 1 hari selesai, 1 hari selesai, 1 hari selesai. Nah gitu. Terus yang keempat adalah pengembangan peserta didik untuk mengaktualisasikan gitu kan, mengaktualisasikan diri di berbagai potensi yang dimilikinya. Kalau dunia SD, SMP, SMA kayak ekstrakurikuler gitu Bu. Ya, kalau misalnya ekstrakurikuler mungkin ada yang namanya PMR gitu kan, pramuka, paskibra gitu kan. Kalau misalnya ada juga yang muatan lokal gitu kan, masuknya seni, mau seni apa gitu kan, seni musik, seni tari atau seni rupa, nah seperti itu. Tapi kalau misalnya untuk anak-anak mungkin hanya sebatas sampai akhir pulang saja gitu kan. Tapi kan sekarang juga banyak anak-anak yang ketika sudah pulang lanjut lagi bimba gitu Bu, ya gitu kan, banyak lagi gitu kan. Mungkin ada juga yang langsung ketika sudah sekolah langsung MD gitu, madrasah diniyah gitu. Ya gitu kan, setiap daerah pasti punya apa ya, punya kegiatannya masing-masing lah gitu. Ini masih secara umum, yaitu pemahaman peserta didik, merancang dan melaksanakan pembelajaran, evaluasi pembelajaran, serta pengembangan peserta didik untuk mengaktualisasikan diri sesuai dengan bakat minatnya ya. Oke, terus selanjutnya gitu kan. Ini menurut Undang-Undang Guru dan Dosen ya Ibu-ibu. Ya, mangga diserat, ada yang mau diserat, mau dipoto juga nggak apa-apa gitu kan. Nanti atau misalnya nanti mau ditonton rekodnya juga nggak apa-apa. Yang pertama adalah pemahaman wawasan atau landasan kependidikan. Ya, gitu kan. Yang pertama adalah landasan filosofis, Bu. Sejarah latar belakangnya, kunaon kudu sakola gitu. Kenapa ada undang-undang tentang pendidikan gitu. Terus yang kedua adalah sosiologisnya gitu. Bagaimana seorang siswa itu harus sekolah untuk bisa berinteraksi dengan orang lain gitu kan. Ada payung hukumnya Bu gitu kan, dan itu disahkan secara perundang-undangan gitu. Ada kulturalnya gitu, budayanya gitu. Terus ada psikologisnya mengenai mental anak, mengenai jiwanya, psikologisnya seperti apa gitu. Dan itu harus ada tercantum gitu dalam dunia pendidikan kita gitu. Terus yang kedua adalah pemahaman terhadap peserta didik yang tadi sudah dibahas, Bu. Bahwa anak itu unik, tidak bisa kita samaratakan, gitu kan, semuanya punya kemampuan masing-masing, punya aspek perkembangan masing-masing. Lambat launnya gitu kan, ada anak-anak yang cepat perkembangannya gitu. Ada juga anak-anak yang lambat gitu. Itu masalah gitu kan, nanti juga akan sama, tapi mungkin waktunya yang berbeda gitu.
Terus yang selanjutnya adalah pengembangan kurikulum atau silabus, Bu. Ya, ibu-ibu tadi gitu kan, kalau misalnya tadi masuk sekolah gitu kan merencanakan bagaimana RKH-nya gitu kan, medianya apa, metodenya, modelnya ya. Seperti tadi yang sudah saya sampaikan gitu. Apakah mau ke Kurtilas kek gitu kan, ataukah ke Permen 58 gitu kan. Indikatornya apa untuk sosial gitu kan, untuk kognitif dan lain sebagainya. Ya, terus perancangan pembelajaran hampir sama Bu dengan poin yang ketiga ya, perancangan pembelajaran. Terus yang kelima adalah pelaksanaan pembelajaran yang mendidik dan dialogis gitu. Mendidik teh kumaha gitu kan. Pasti saya yakin kalau misalnya ketika anak-anak dimulai melepas sepatu gitu kan di luar pintu gitu kan, kita sudah mendidik itu. Bagaimana anak harus mandiri gitu kan, tidak terpaku pada orang tua, tidak terpaku pada guru gitu. Sampai anak-anak pulang gitu kan memakai sepatu lagi gitu di akhir gitu. Itu pun akan bermakna pada anak gitu tanpa kita sadari gitu. Jadi kalau misalnya anak-anak ketika pulang, ibu halim hoream misalnya atau malas sudah capek gitu kayak dipangsa patukan gitu kan. Biarkan aja Bu gitu kan. Walaupun anak kesulitan tapi setidaknya anak bisa memecahkan masalah gitu. Gitu. Terus selanjutnya adalah pemanfaatan teknologi pembelajaran. Nah, ini kita pun sebetulnya lagi pemanfaatan teknologi pembelajaran gitu kan. Jadi kalau misalnya kita berbicara teknologi pembelajaran itu bukan hanya kita gini lagi pembelajaran kuliah gitu kan. Di dunia PAUD pun kita misalnya ibu punya Infocus gitu kan. Atau misalnya ibu-ibu punya laptop, kita bagaimana bisa melihat metamorfosis kupu-kupu gitu kan, dimulai dari ulat gitu kan sampai bisa terbang atau misalnya kita melihat sejauh mana gunung bisa meletus gitu kan. Tidak hanya kita buat secara demonstrasi aja dari apa ya gergaji gitu kan gergaji bekas gitu kan kayunya gitu kan atau misalnya kita melihat oh ternyata lautan itu luas gitu ikannya banyak tayangkanlah gitu kan melalui Infocus gitu kan nah itu atau misalnya kita hanya memakai PPT saja PowerPoint gitu Bu tenanawan gitu kan. Mungkin ibu-ibu semester 2 belum menempuh mata kuliah komputer untuk anak usia dini ya Bu ya. Biasanya sama Pak Jen atau misalnya sama Bu As biasanya. Nanti di sana akan belajar bagaimana sih menayangkan sebuah tontonan yang menarik untuk anak usia dini melalui teknologi gitu. Biasanya seperti itu. Terus yang ketujuh adalah evaluasi hasil belajar Bu. Nah, evaluasi hasil belajar harus bagaimana? Harus objektif gitu kan. Jangan sampai gara-gara orang tuanya suka ngasih kerudung ke ibu gitu ya. Gitu kan. Oh, kayaknya ini mah gitu kan. Karena orang tuanya terlalu sering gitu kan memberikan kerudung ke ibu-ibu. Ya udah deh, kita bintangnya 4 aja gitu. Nggak bisa gitu kan. Jadi kalau misalnya sudah sering memberikan juga Bu, kalau misalnya kemampuan anaknya bikin bintangnya 2, ya udah kasih aja 2. Dan memang kita harus memberikan penilaian itu secara real gitu ya. Terus yang kedelapan gitu kan, tadi sudah hampir sama ya Bu ya, mengaktualisasikan diri di berbagai potensinya gitu. Cuma kalau misalnya di TK gitu ya, ada kayak ekstrakurikuler yang cuma setengah jam, sejam ya, mau itu ke musik atau ke rupa gitu kan, atau ke tari gitu, mangga gitu kan. Selagi itu anak punya minat sendiri, tidak kita paksakan gitu ya. Yang dipaksakan itu adalah adek nanti jam 1 harus masuk ke les ini ya gitu. Tanpa kita bertanya dulu ke anak gitu. Tahu-tahu anak dibawa dimasukkan ke satu kelas gitu, anak disuruh kegiatan itu gitu kan. Nah, itu yang tidak diperbolehkan. Kalau misalnya anaknya mau, anaknya meminta, tidak jadi masalah gitu. Karena pada dasarnya anak kan tidak punya beban gitu. Beda lagi kalau misalnya memaksanakan anak gitu kan, tahu-tahu anak sudah masuk gitu kan, mengikuti alur yang sudah ada, jadwal yang sudah ada, tidak bertanya dulu kepada anak senang atau tidak, happy atau tidak gitu. Nah, gitu ya. Nah, ini ya. Hampir sama ibu-ibu ya. Kalau ini mungkin apa ya? eh, Lebih kepada teorinya ya kayak landasan mengajar harus bagaimana. Kalau mungkin di kita Bu, kita harus banyak paham dulu Bu. Oh, ternyata anak itu unik. Oh, ternyata anak itu egosentris misalnya seperti itu ya. Pemahaman terhadap peserta didik hampir sama yang tadi. Menguasai ilmu mengajar Bu. Ilmu mengajar dan kumaha cenah ya contoh realnya aja lah kita ya di PAUR gitu kan. Ulah ambak-ambakan gitu kan Bu ke anak-anak mah kan harus lemah lembut, harus tahu itu ilmu mengajarnya gitu.
Jangan sampai kita punya masalah di rumah dibawa ke sekolah. Anak-anak jadi jengkel gitu kan. Anak-anak jadi serba emosi karena transfer energi dari kitanya gitu. Nah, gitu. Jadi harus tahu ilmu mengajarnya bagaimana. Kalau ke anak-anak, oh cara mengajar menerapkan angkanya atau misalnya berhitungnya atau misalnya huruf hijaiyahnya harus bagaimana dengan lemah lembut misalnya, dengan perlahan-perlahan atau misalnya terus-menerus diulang-ulang kan gitu. Nggak bisa kan kalau ke anak usia dini hanya satu kali langsung hafal, nggak bisa gitu kan. Makanya harus berulang-ulang gitu. Teori motivasi, Bu, ya teori motivasi. Kalau anak-anak mungkin banyak juga anak-anak yang males, ibu capek misalnya, ibu atos gitu kan. Nah, bagaimana caranya anak supaya tetap menyelesaikan tapi dengan trik gitu kan dan strategi gitu. Tapi kalau misalnya anaknya udah sekakmat tidak mau ya udah wis gitu kan. Udah selesai aja gitu. Yang penting anak ada prosesnya yang kita lihat gitu. Bukan seberapa banyak atau seberapa tinggi nilai yang akan anak dapatkan gitu. Tapi kalau misalnya anaknya sudah selesai, udah capek gitu kan, tapi kita tahu prosesnya anak sendiri secara mandiri, ya udah tidak apa-apa gitu. Terus mengenali lingkungan masyarakat gitu. Ya mungkin kalau misalnya lingkungan masyarakat bisa juga lingkungan masyarakat di sekitar sekolah atau misalnya lingkungan masyarakat secara keluarga anak gitu kan. Misalnya sekali-kalilah kita home visit gitu Bu. Oh ternyata anak kendalanya di mana nih? Apakah di keluarganya gitu kan? Atau memang support stimulusnya yang nggak terlalu berkembang atau nggak terlalu optimal kan gitu. Terus yang selanjutnya adalah menguasai penyusunan kurikulum Bu, ya kan suka ada gugus tugas apa ya gugus gugus ranting atau misalnya yang ada parenting atau misalnya seminggu sekali bikin RKH sharing dengan sekolah yang lain gitu kan itu pun sama gitu kan. Terus selanjutnya menguasai teknik penyusunan RPP. Saya yakin ibu-ibu sudah mengenal gitu kan ya namanya dunia RKH itu ketika awal masuk gitu kan. Ya, ketika ibu-ibu sudah menentukan mau jadi guru PAUD gitu kan. Pasti ibu-ibu sudah paham konsekuensinya yaitu membuat RKH setiap hari gitu kan. Atau misalnya ibu-ibu dirapel 1 minggu. Tapi bukan dirapelnya di akhir ya ibu-ibu, tapi dirapelnya di awal gitu. Ibu misalnya di awal itu membuat satu RKH misalnya selama 1 minggu dari Senin misalnya teh, bukan membuat RKH-nya jadi Sabtu gitu. Jadi Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu baru dibuat gitu. Nah, gitu ya. Terus yang ke-8 adalah menguasai pengetahuan evaluasi pembelajaran. Nah, mungkin nanti semester berapa ya ada mata kuliah tentang evaluasi pembelajaran. Nanti di sana akan bahas Bu karakteristik evaluasi itu apa aja, macam-macam evaluasi itu apa aja gitu macamnya. Kita pun harus bagaimana gitu ya. Nah, itu. Dari mengenai pedagogik ada yang mau ditanyakan? Ya. Dari pedagogik ada yang mau ditanyakan tidak? Yuk, siapa yang RKH-nya suka dirapel? Ya. Ada nggak yang RKH-nya suka dirapel? Nanti ajalah misalnya 1 minggu kemudian misalnya atau misalnya bahkan 1 bulan kemudian nanti ketika asesor datang akreditasi gitu kan ribut bikin RKH gitu. Oke, ada yang mau disaringkan tidak mengenai pedagogik? Oke, jadi intinya kalau misalnya pedagogik itu mengenai apa yang kita kerjakan sehari-hari gitu. Bahan kajian kita sehari-hari dimulai dari anak masuk sampai pulang, dimulai dari kita merencanakan medianya bagaimana gitu kan, aspek perkembangannya kita pun harus paham gitu kan, metodenya gitu kan, modelnya gitu. Ada yang masih ingat nggak perbedaan metode dan model, Bu? Metode pembelajaran, model pembelajaran. Biasanya yang masih pabaliet gitu, mahasiswa tuh. Model ETA gitu, metode ETA gitu biasanya. Ada yang masih ingat nggak? Ada yang mau berpendapat? Cing, sok siapa yang mau berpendapat? Oke, Bu Nani mau? Oke, Bu Rini mau? Mau coba Bu menjawab. Oke, sok. Eh, Kalau menurut saya metode itu lebih ke cara kita mengajar Bu.
Kalau misalnya Mm-mm. model itu lebih ke rangkaian-rangkaiannya ketika kita mengajar itu pendekatannya seperti apa, strateginya seperti apa, mungkin gitu Bu. So, sebatkeun metode naon wae Bu? Metode pembelajaran naon wae? Eh, Metode pembelajaran kenapa aja. Mau contohnya aja. Bercerita ya Bu gitu. Eh, Tanya, Oke. tanya jawab. Sok. Dilanjut sama Bu Rini ya. Ya, Pemberian tugas, metode Mm-mm. karya wisata, metode demonstrasi, metode sosial drama, metode eksperimen, sama metode bermain peran. Oke, kalau model pembelajaran, Kalau model pembelajaran saya ini lagi lihat ya. sentra mungkin Bu, sentra, Oke. kelompok, Iya, sudut, gitu. Betul ya. Harusnya klasik. kedah tiasa ngabentenkeun nya engke bilih bilih di UTS aya. Bukan UTS, mungkin UAS ya Bu ya, mungkin tidak terpaku Iya. pada mata kuliah saya aja ya Bu ya, tapi semua mata kuliah pasti gitu kan, senggol menyenggol materinya gitu kan. Saya ingatkan kembali bahwa metode pembelajaran itu banyak Bu ya. Ada apa aja yang tadi kan tanya jawab, misalnya demonstrasi, proyek, karya wisata, bermain peran, sosiodrama, ya intinya seperti itulah gitu kan. Kalau misalnya yang namanya model pembelajaran, sudut, area, sentra ya gitu kan, kelompok dengan pengaman ya, atau kelompok itu kalau misalnya di kita mah yang dulunya diawali dengan klasikal dulu Bu, lingkaran dulu. Biasanya lingkaran, kalau sudah lingkaran misalnya pembiasaan berdoa lah gitu kan. Masuk ke kelompok masing-masing gitu kan. Nah, biasanya kelompok itu di kita sudah jarang ada pengamannya gitu. Ya, kelompok misalnya meja 1, meja 2, meja 3 atau misalnya meja hijau, merah, biru gitu kan. Tapi sekarang sudah jarang ada pengamannya gitu. Ya, jadi ketika satu anak sudah selesai gitu kan, kenapa? Karena jarang ada pengamannya, jadi mengganggu rekan-rekan yang lainnya, jadi situasinya sudah tidak kondusif gitu. Ya, saya tadi sekilas aja membahas metode dan model, karena biasanya banyak juga mahasiswa-mahasiswa yang masih pabelit gitu, model teh naon gitu kan, metode teh naon. Tapi setidaknya sudah saya sampaikan tadi sekilas ya secara tipis-tipis. Siapa tahu nanti ada mata kuliah lain gitu kan yang UASnya sama gitu kan mengenai metode dan model, setidaknya bisa membantu ya ibu-ibu sekalian. Oke, di penghujung ada yang mau ditanyakan? Tidak? Saya Bu, izin Mangga, bertanya Bu. Bu Nani. Jadi gini Bu, misalnya kita itu kan sudah merancang pembelajaran untuk anak, misalnya untuk minggu pertama pembelajarannya mau ini, misalnya sebelum tahun ajaran itu. Nah, ketika kita mau merealisasikan, ternyata orang tua itu menuntutnya gini, pokoknya anak saya mah mau belajar baca minggu ini, hari ini gitu. Nah, kan kita jadi bingung gitu Bu, udah merancang tapi orang tua ada yang menuntut seperti itu gitu. Jadi kita harus bagaimana ya Bu? Ya, kalau misalnya di Bu Nani ada sistem baca tidak di sekolah Bu Nani? Kalau baca ke buku itu enggak sih Bu, lebih ke bermain aja, misalnya suku kata gitu, kita mengenalkan BA, terus kita bikin gambarnya nih, kalau BA awalannya itu katanya gitu Bu, lebih ke gitu sambil main. Ya, supaya tidak mengganggu jadwal yang lain, biasanya yang terjadwal, maksudnya yang terjadwal itu bukan pembiasaan ya. Kalau pembiasaan itu kan setiap hari pasti dilakonan gitu, pasti dijalankan. Yang namanya terjadwal atau terprogram itu misalnya 1 minggu harus ada di hari apa. Misalnya kayak sholat, anak-anak suruh bawa mukena, kan itu terprogram. Hari itu aja anak bawa mukena, misalnya. Setiap hari Jumat anak-anak bawa mukena gitu kan. Atau misalnya setiap hari Kamis misalnya anak-anak bawa baju olahraga, atau misalnya takutnya kotor-kotoran pakai bawa baju salin gitu kan. Itu kan terprogram gitu kan, harinya sudah ada, sudah patuh gitu kan. Nah, kalau misalnya baca, biasanya ada juga baca yang setiap hari jadi rutin gitu. Sebelum anak-anak masuk gitu kan, siapa aja yang sudah datang ke sekolah biasanya dipanggil satu persatu gitu. Ada juga yang ikro Bu, ada juga ikro yang terprogram, misalnya hari Senin aja ikro misalnya. Atau misalnya ada juga yang sekolah menerapkan ikro setiap hari, dari Senin sampai Jumat anak-anak sebelum masuk ikro gitu kan. Nah, itu adalah terprogram atau terjadwal gitu kan. Kalau misalnya biasanya yang baca
kalau misalnya menurut saya ya, jangan setiap hari. Karena kalau misalnya setiap hari kan anak pasti melihat buku dengan banyaknya angka-angka dengan banyaknya huruf gitu kan, anak-anak menjadi pusing gitu kan, anak-anak jadi jenuh gitu kan. Usahakan kalau misalnya yang namanya ikro atau misalnya baca, usahakan 1 minggu 1 kali aja gitu. Jadi orang tua tidak akan menagih di jadwal yang lain gitu. Jadi orang tua pasti akan menagih di jadwal yang sudah tertentu gitu, yang sudah ditentukan. Ya kalau menurut saya mah gitu. Tapi kan itu lagi beda lagi ke kebijakan sekolahnya bagaimana gitu. Oke. Ya, ada 10 menit lagi. Ada yang mau ditanyakan lagi selain Bu Neni? Terima kasih Ibu Oke, jawabannya. sami-sami. Ya, hanya sekedar informasi, masih ada 3 kompetensi lagi, gitu kan? Masih ada 3 kompetensi lagi. Tapi sesudah ini kita istirahat dulu ya, Ibu-ibu 5 menit. Kita lanjut lagi ke kompetensi kepribadian. Jadi minggu depan sebelum kita Lebaran masih ada 2 kompetensi lagi yang akan kita bahas ya. Jadi semuanya adalah 4. Nah, karena hari Senin berhubungan dengan persiapan Lebaran gitu kan. Jadi saya nanti mungkin bisa koordinasi sama Ibu KM ya, Bu Rini gitu kan. Kita akan atur jadwal kira-kira hari apa. UTS Bu, siap-siap. Ya, pertemuan ke-8 UTS. Mangga yang sudah saya sampaikan di grup gitu kan Ibu-ibu, cukup 2 ya, mau 2 atau 3 PowerPoint lah Ibu-ibu. Cuma gambaran aja sekilas apa yang akan Ibu-ibu sampaikan gitu kan. Dan itu adalah juknisnya individu ya Ibu. Ya, tidak secara kelompok individu saja. Saya juga ingin melihat sejauh mana kemampuan Ibu mengenai public speaking gitu. Ya, gitu kan. Ya, karena ini sudah semester 2, saya yakin Ibu-ibu sudah punya pengalaman di semester yang pertama mengenai public speaking ya, presentasi dan lain sebagainya. Ya, Ibu-ibu untuk hari ini kita akhiri dulu ya, kita istirahat dulu 5 menit, nanti kita mulai lagi dengan link yang baru ya, saya akan bagikan di grup. Oke, selamat siang Ibu-ibu semuanya, mudah-mudahan kita semua dalam keadaan sehat ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.